Museum Sumpah Pemuda. Mula berdirinya Gedung Museum Sumpah Pemuda berawal dari politik etis, membawa dampak pada berdirinya sekolah-sekolah seperti Stovia dan Rijks Hogeschool atau RHS di Batavia. Seiring dengan tumbuhnya sekolah-sekolah tersebut, tumbuh pula pemondokan pelajar, salah satunya adalah milik Sie Kong Leong di Jalan Kramat Raya nomor 106. Jong Japa menyewa gedung ini pada tahun 1925 yang digunakan sebagai tempat latihan kesenian, langen siswa, dan diskusi politik. Pada September 1926, Gedung Kramat 106 dijadikan kantor Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan kantor redaksi majalah PPPI Indonesia Raya. Pada tahun 1928, Gedung Langen Siswa diubah namanya menjadi Gedung Indonesische Club Gebouw atau IC, Gedung Pertemuan Indonesia. Tokoh-tokoh yang pernah tinggal di gedung ini antara lain adalah Muhammad Yamin, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, Aka Gani, Setiawan, Surjadi, Mangga Raza, Pintor, dan Asy'ad. Pada tahun 1928, Gedung IC dijadikan tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Gedung IC dijadikan pusat pergerakan mahasiswa pada tahun 1934. Ruang pertama ini dijadikan sebagai ruang pengenalan. Ruangan ini memamerkan suasana Batavia tahun 1920 dan diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di Gedung Kramat 106 saat masih menjadi pemondokan mahasiswa sekolah Stovia dan RHS. Selanjutnya, ruang kedua. Ruang kedua ini dijadikan sebagai ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, di antaranya Jong Japa, Jong Sumatranan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islamitan Bon. Dipamerkan pula pandal-pandal organisasi pemuda, di antaranya Jong Islamitan Bon, Jong Japa, Jong Sumatranan Bon, Perhimpunan Indonesia, PPPI, Hizbul Waton, dan Kepanduan. Selanjutnya, ruangan ketiga. Ruang ketiga ini merupakan ruang Kongres 1. Ruang ini memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1, serta organisasi yang berdiri pada tahun 1926, di antaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ditampilkan pula diagram aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Mari kita menuju ruangan inti dari ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung bersejarah ini, yaitu ruang Kongres kedua. Ruangan ini adalah tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di sini digambarkan peristiwa Kongres Pemuda II yang didukung dengan koleksi relief undangan Kongres Pemuda II, relief lagu Indonesia Raya, relief keputusan Kongres Pemuda II, dan diorama Kongres Pemuda II. Kita lanjut ke ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Ruang ini memamerkan proses pembentukan organisasi Indonesia Muda sebagai fusi dari organisasi pemuda.
seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan Sekar Rukun. Selain itu, dapat pula dilihat koran Benih Merdeka yang menjadi bacaan para pemuda tahun 1930-an. Ruangan selanjutnya, Ruang Sejarah Lagu Indonesia Raya. Ruangan ini memamerkan biola W.R. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya dan dipakai saat melantunkan lagu tersebut pada Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini diceritakan pula proses perubahan lagu Indonesia Raya dan perjalanan hidup W.R. Supratman. Dan yang terakhir ialah ruang perenungan. Ruang perenungan menjadi tempat pengunjung untuk merefleksikan diri dan memaknai Sumpah Pemuda melalui pesan-pesan yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Soekarno. Dipamerkan pula puisi Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air.